Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wassadiqul wa'adal amin. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim ihdinil lazi min jamalika wa innal lazi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du. Ibadallah, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia limpahan rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan, marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para jemaah yang dirahmati Allah, para hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Insyaallah dalam pertemuan ini bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Qalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam naungan Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah. Insyaallah kita akan selalu berbagi ilmu dan wawasan demi meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada masa dan waktu saya akan sampaikan beberapa hal mengenai sebuah pemahaman. Kenapa pemahaman ini menjadi masalah? Karena inilah kunci dari segalanya. Kalau kita mengkaji tanpa memiliki wawasan, mengkaji ini bisa jadi kepada isi tanpa wawasan dan bisa jadi ke sebuah wawasan tanpa isi. Nah, ini yang kita pikirkan. Kenapa banyak kesulitan setelah dicoba, tapi sebelum mencoba seolah-olah itu semuanya mudah. Nah, ini apalagi dalam masa pemahaman tentang diri, ini adalah suatu kesulitan yang terutama di kalangan mukharabun, orang-orang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Dialami keadaan demi keadaan, perjalanan demi perjalanan menuju tauhid kepada Allah ini, tidak harus kita ini memperjalankan kepada hal-hal kekaguman, tapi memperjalankan kepada hal yang bertajalli atau digerakkan atau dilaksanakan. Kalau kita bicara mengenai
wujud diri, awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal tunggal wahid awal mulanya. Berarti ini ada keterpisahan dengan memahami diri melalui awaludin marifatullah. Kalau awaludin marifatullah ini hakikatnya adalah ibadah, yaitu mencari hakikat dalam perbuatan ibadah untuk mendapatkan kodrat ketuhanan diri yang berasmakan kepada Allah. Itulah yang batasan halal. Tetapi di dalam masa melaksanakan renungan diri kepada Allah, diwajibkan diri itu merenungkan diri dulu. Apa maksudnya? Sekarang persoalan sulit dalam belajar pendekatan diri ini di mana? Pasti kita merasakan ada gangguan konsentrasi dalam istilah kita sekarang. Anak, kalau gangguan konsentrasi dari mana terganggunya? Karena sempitnya wawasan dan tidak memenuhi persyaratan hakikat. Persyaratan hakikat itu pertama tuh hati. Kalau hati kita belum mencari Tuhan, apapun amalan kita hanya aras, hanya sebuah kekuatan yang bersentuhan dengan rohani yang membuat kita ada gejolak. Tetapi gejolak ibarat si bisu bermimpi, terasa ada, tersampaikan tidak. Padahal sebetulnya karena seseorang yang dalam bermujahadah kepada Allah ini kurang menerima kenyataan Allah di dirinya, maka dia mengalami suatu benturan akal dan nafsu yang sangat tinggi, yang akan menjadi suatu kata sulit atau mengalahkan diri dengan tidak mampu. Sebetulnya adalah itu pengakuan nafsu kita, ya, pengakuan dari sebuah nafsu kita bahwasanya kita salah memancing sebuah ikan tadi, atau kita memikat seekor burung yang kita bawa itu kucing. Nah, akhirnya burungnya tambah lari. Kenapa? Karena alat yang mencari tidak sesuai dengan alat yang dicari. Nih, kalau kita umpamanya bercerita sebuah alat. Jadi disinilah benturan tadi. Nah, di saat Allah menyatakan man arafa nafsahu, nah, barang siapa mengenal diri, hu atau aku, waqad aroha rabbahu, maka dia akan mengenal kekuasaanku sebagai Tuhan. Ini persoalannya kan nafsahu. Nah, melepaskan atau mendapatkan keakuan Allah pada diri dengan menghilangkan keakuan diri, ini adalah sebuah jalan alternatif yang sangat bagus, ya. Menetapkan keakuan Allah pada diri dan melenyapkan keakuan diri di mata Allah, ada dan tiada, ini adalah solusi yang paling bagus. Tapi kalau kita tidak ikhlas, seperti layaknya surat Al-Ikhlas yang tidak ada tertulis Al-Ikhlasnya dalam ayat itu, artinya ketulusan, benar-benar ketulusan yang sangat tinggi untuk pengakuan dan penetapan apa yang disampaikan Allah terhadap sebuah diri kita. Ini adalah keterbiasaan yang tidak bisa ditinggalkan. Apa kebiasaan yang tidak bisa ditinggalkan? Mengaku punya diri, mengaku inilah diri. Nah, ini diriku. Kalau anda hanya ada Allah, itu mah diri Allah. Nah, inilah yang membuat suatu hambatan dalam pencarian. Inna lillahi,
atau dalam pencarian pengembalian diri. Dalil-dalil Allah yang pernah kita kalamkan, inna ilaihi, inna lillahi, innal ilahi, semuanya hanya kodratnya yang kembali kepada dirinya. Alif kembali kepada alif, alif awal, alif akhir. Nah seperti ini umpamanya, ini susah diterima sebagian orang. Dia merasa dia lebih nyaman dengan makhluk pulang ke Tuhan, dengan umat pulang ke Muhammad, dengan kodrat diri pulang kepada Tuhan. Ini lebih nyaman dengan pengakuan pulangnya daripada dengan kebenaran. Atau dalam mengamalkan, dia lebih nyaman merasa mengamalkan daripada melihat sesuatu yang mengamalkan. Kalau mengamalkan itu kan pandangan. Pandangan ketemu pandangan namanya ma'rifat. Memandang ketemu dengan yang dipandang namanya ma'rifat. Kenapa kita harus ada menobatkan kemanusiaan kita dalam perbuatan Allah? Nah ini yang pertama. Yang kedua, tidak bisa memisahkan tajalli dalam makom ketuhanan dengan tajalli dalam makom ilmu. Makom ilmu yang dimaksudnya ini adalah makom diri kepada wujud yang tidak berasma, itu makom ilmu. Nah ini apalagi hal yang seperti itu lebih sulit lagi. Kenapa? Karena keikhlasan kita ini kurang di dalam melaksanakan pengakuan terhadap ketentuan Allah pada diri kita. Kita ingin aja merebut diri itu. Kita ingin juga terus mengakui adanya diri itu. Dan kita juga mengatakan diri itu adalah aku. Inilah persoalannya. Guncangan besar akan mengalami hidupmu kalau kehidupan Allah, hidupnya Allah dan yang menghidupkan Allah itu tidak diakui. Apalagi pengakuan ini tidak hanya berupa sebuah pengakuan saja, tetapi harus berdasarkan tadabbur atau penggalian pengkajiannya. Allah juga tidak mau merampas sesuatu kalau itu tidak haknya. Wal haqqu minallah. Ya, sesungguhnya engkau adalah hak dan milikku, kata Allah. Kenapa kita tidak mau dan ikhlas menjadi miliknya Allah? Kenapa? Karena kita sudah terbiasa dengan didikan akal, didikan nafsu, didikan fasik, didikan munafik. Nah, ini berakibat kepada munculnya keakuan diri dan tidak berwujud keakuan Allah pada diri. Awalul wajibin alal insani huwa ma'rifatul illahi biizdigoni. Yang pertama-tama yang wajib bagi umatku adalah mengenal aku dengan seyakin-yakinnya. Dengan kita mengkaji diri dalam diri, mencari diri dengan diri, mencari diri dalam diri. Kalau ketemu bukanlah diri, tapi syaratnya sesuatu menemui yang berdiri. Nah, kalau kita bisa melaksanakan perjalanan itu dengan tidak mengambil hak keumatan, menjalankan dengan kodrat keumatan, memang ada kodrat keumatan itu. Kodrat keumatan itu dengan kodrat ketuhanan itu nanti akan ketemu apabila perjalanan ini salah satu kita harus melepaskan hak diri, pengakuan diri kita menjadi ketetapan Allah. Yang keempat, kendalanya kebenaran diri kita dan niat kita. Kebenaran diri kita itu adalah niat. Ya, di pengajian kita ikut. Wah, benar-benar kita ikuti pengajian. Tapi
Semua menjadi ilmu pengetahuan, tetapi tidak ada yang menjadi kodrat. Kenapa? Karena kita masih mempertahankan keakuan kita. Kita masih mempertahankan keakuan kita pada keakuannya Allah. Udah jelas kita ini kembali kepada Allah. Nah, kita cari yang kembali itu yang mana. Nah, setelah kita ungkap, jangankan kita yang kembali yang kita cari, yang ada ini tidak ada asma diri dan bukti kepemilikan keumatan itu. Semuanya adalah sifat-sifat Allah semata. Kenapa juga tidak diakui? Malah merasa mengaji, merasa mengamalkan, tapi tidak paham pelepasan kekuasaan Allah tadi, agar benar-benar kisultanil azim wazil manil kadim. Benar-benar Allah itu menguasai dan merajai dengan pasti dan nyata. Kita pastikan dan kita nyatakan, Rabbinas, kita ini dalam kekuasaannya Allah, dan kekuasaan Allah itu adalah kita. Di sinilah kita sangat berbangga diri sebetulnya menjadi bagian dari Tuhan. Innalillahi ini bukan hanya di kala sakaratul maut, hidup pun berdampingan, sifat nyata dan sifat batinnya Allah, zahir dan batinnya diri kita. Inilah yang selalu saya sampaikan. Begitu juga yang mengajar. Ini juga konsep-konsep ketuhanan tidak disampaikan kepada orang yang diajar. Akhirnya mereka menerima pengetahuan, ya sebatas tahu aja, atau istilah sekarang asal tahu aja. Nah, ini karena konsep ketuhanan yang tidak diturunkan bagi yang mengajar, tidak mengundang hati nuraninya, cuma memanggil orang untuk menikmati kelebihan Allah, yang nanti dia akan mengadakan demonstrasi atau membesar-besarkan diri. Kenapa? Karena yang mengajarkan ini mencari pelajaran kelebihan, bukan mengungkap kembali bagaimana kenyataan diri adalah Allah, kenyataan Allah itu diri dia. Tidak mudah para jemaah sekalian, para hadirin. Tahu bukan artinya sudah bisa. Bisa bukan artinya diredoi Allah. Kenapa? Karena bagian dari diri manusia itu adalah kekuatan Allah. Memaksakan sesuatu pemahaman, memilih-milih guru biar enak, bukan dalam konsep Amirul Mukmin. Dia lupa ada diri ketiga mengikuti hidupnya, yaitu iblis atau syaitan, yang akan merubah mindset dia tiap hari. Besok mau begini lagi, besok mau begana lagi. Apa sih yang dicari? Nah, saya contohkan, bertuhan itu sebelum sholat apa sesudah sholat? Nah, itu saja sudah membawa kita berpikir. Kalau kita sebelum sholat atau sesudah sholat paham kita bertuhan itu seperti apa? Karena tidak mudah kita hanya kalau kita menghitung-hitung kebesaran Allah. Saya rasa bukan suatu kebaikan, tetapi suatu pekerjaan yang menghabiskan usia. Kenapa saya bilang begitu? Kita hanya mencari jabariyah yang mana tidak mentauhidkan diri kepada Allah dengan sebuah jabariyah tadi. Ini yang membuat kita semakin hari semakin menjauh, akhirnya sampai kepada tingkat mempermain-mainkan jalan Allah.
Kerja kita hanya memuji-muji, tapi tidak pernah berharap untuk dipuji. Dipuji di mana? Ya di jalan Allah. Ini tidak pernah berharap, bahkan tidak pernah berusaha. Kenapa? Karena dia telah besar pemahaman dirinya daripada pemahaman Tuhan kepada dirinya. Kalau memang awal diri adalah Tuhan, ilah ba'dal wahid, tunggal mula jadi, coba kita cari silsilah jalan diri itu. Tidak ada kitab yang mampu membawa dan membimbingmu mencari dirimu sendiri, kecuali dirimu lah yang menjadi kitab itu. Perhatikan di surah Al-Baqarah 13, di surat Isra itu 13-14. Padahal kita ini sebuah wujud yang dimaujudkan ke dunia ini dari awalnya tidak terlihat. Kenapa sampai di bumi ini terlihat? Pernah enggak kita berpikir? Kalau qudsi Allah mengatakan dulu kamu sudah ada sebelum semuanya menjadi nyata, sebelum semuanya ada. Tapi pernah enggak kita mengimani diri dengan jasad yang ditumpangin diri? Pernah enggak kita mengimani sebuah diri bedanya dengan jasad yang ditumpangi oleh diri? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Allah jadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Tapi Allah ada di antara itu. Nah, berarti kalau dikuburkan bukan dalam tanah Allah itu, tapi di antara keduanya. Dia jadikan di antara keduanya itu apa? Kalau di alam langit dan bumi, kalau di diri aras dan qudsi, kalau di sifat iman dan antara iman dengan ilmu, kalau di dunia di antara akal dan iman, akal dan akhlak. Bagaimana kita mencari keberadaan sifat itu? Tentu hanya dengan mempergunakan suatu alam bernama diri. Tapi kalau ini diri ini menjadi dirimu, tidak ada satupun yang sanggup mengingatku, kata Allah, melainkan wujud diriku sendiri. Tidak ada satupun yang sanggup menyembahku, mendatangiku tanpa diriku sendiri. Diriku, tapi aku bukan sebuah diri, kata Allah. Menjadi diri hak bagi Allah, hakul mubin. Kenapa susah amat? Hakul mubin menyatakan diri al-hakullah dengan mubin, dengan nyata. Kalau kita keinginan nafsu kita berani berbuat dengan nyata. Tapi menetapkan ketetapan Allah dalam diri tidak bisa menyatakan. Malah datang keraguan-raguan, malah datang kebimbangan. Ini saya rasa sudah keluar dari konsep iman. Kamu tidak lagi bermain iman, tapi sudah bermain akal di jalan Allah. Himbauan-himbauan seperti ini bukan kita terlena dengan apa yang kita pelajari, tapi masuk ke dalam pelajaran tadi. Kalau ada yang mengenalkan saja tanpa mengajakmu masuk ke dalam apa yang dipelajari, berarti itu bukan perjalanan, itu adalah pengetahuan. Kalau pengetahuan itu sebuah wawasan yang mana kalau tidak bisa memperjalankan, tidak memiliki modal iman dan tidak memiliki titisan ilmu, bagaimana bisa innal itu datang dan pergi itu bisa kita jalankan?
Bagaimana mendatangi dan bagaimana wujud yang datang antara milah dengan lillah, filah tillah. Kita sudah membuang-buang waktu, ya. Kita sudah membuang-buang waktu hidup kita yang harusnya bermanfaat bagi umat, tapi ternyata kita terlena di dalam suatu cerita yang membuat larut, yang membuat ketergantungan, yang membuat asik dan masuk. Ternyata tidak satupun kenyataan Allah ini menjadi kendaraan nyata dalam tajalli. Jadi dengan adanya rasa tuah diri, rasa pede diri yang membuat diri itu tidak berdiri, tapi rasa berdiri dan rasa mendirikan. Hanya merasakan dengan merasa, rasa itu beda. Merasakan dengan merasa, rasa itu beda. Mari kita membuka diri jamaah. Mari kita membuka peluang, karena diri kita ini adalah kodrat awal jadi dari Tuhan. Maka kita harus mendapatkan hati nurani untuk bisa menerima kenyataan Allah bertauhid pada diri kita. Milah tillah, milah fillah, minah lillah. Ini juga wajib memperjalankan, didatangi, mendatangi. Ini adalah tajalli namanya. Jangan hanya berwawasan banyak, tapi napasmu tidak ada artinya. Dia naik tidak bermakna, dia turun tiada berarti. Bahkan dikatakan lagi napas itu keluar masuk dan turun naik. Bukan naik apa, bukan turun kemana. Itulah yang harus menjadi pemahaman. Cobalah kamu membuka diri. Mari kita membuka diri. Ya, buka diri siapa? Buka dirimu. Berikan pernyataan diri, nafnya Allah. Menjadilah sebuah diri, tapi bukan dirimu. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu ya karim ya rahman ya rahim. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.